Wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang berijab beliau sampai ke yang kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-41 dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, yang di sini kita mengambil refleksi dari sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badan Hafizahullah Ta'ala, yaitu fikih Asmaul Husna. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang satu lagi, yaitu Al-Hamid, Maha Terpuji. Tapi sebelumnya untuk kita tetap mengikuti kajian, kita persilakan Abu Sultan untuk membacakan beberapa kajian kepada Abu Sultan. Ya, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, siang hari ini waktu Indonesia bagian barat dan pagi hari di waktu sekitar sekitarnya, sedikit kita sampaikan atau kita yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya, sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian mengaktifkan video dan menggunakan mic atau audio join dan saat kajian berlangsung. Pendengaran kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian dan pertanyaan yang disampaikan diharapkan menyelesaikan dengan tema kita pada hari ini. Kepada Ikhwan, saya kembali untuk melakukan video dan audio saat tanya jawab dan baru akhwat kami silakan untuk mengirimkan pertanyaan antum melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan ke Ustaz insyaallah. Dan yang terakhir adalah mencapai sesama untuk mengikuti kajian ini dan berharap kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua berdunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bila saja sudah memperkenalkan sampaikan anak anak antum memahami jazakallahu khairan. Alhamdulillah setelah kita mungkin untuk tidak panjang mukadimah, kami silakan Ustaz untuk memulai kajian. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan dan akhwat sekalian, rekan-rekan di Oman, di Muscat dan juga dimanapun antum berada, kita melanjutkan bahasan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Hamid ya. Al-Hamid maknanya adalah Maha Terpuji. Terpuji. Dan kata Al-Hamid ini disebutkan dalam Al-Qur'an 17 kali ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan 17 kali, sering bergandengan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Dan Al-Hamid ya, wazannya Al-Fa'il ya. Al-Fa'il. Ya, Al-Fa'il. Maknanya adalah Al-Maf'ul ya. Al-Maf'ul. Al-Maf'ul. Jadi kalau Al-Hamid maknanya Al-Mahmud. Kalau begitu Al-Hamid maknanya adalah Al-Mahmud, yang terpuji. Yang terpuji. Hanya saja Al-Hamid ini sifah mubalaghah, sifah dari mubalaghah, lebih ablaq, lebih kuat. Ini penunjukannya lebih kuat daripada dikatakan lebih kuat ya. Daripada dikatakan dengan Al-Mahmud. Makanya bukan nama Allah Al-Mahmud yang dipuji, tapi Al-Hamid ya, yang terpuji. Bedanya apa? Penunjukan lebih kuat karena kalau Al-Mahmud ya, Al-Mahmud bisa saja terpuji dan terkadang tidak terpuji. Bisa saja dipuji dan namun terkadang tidak dipuji. Terkadang tidak dipuji. Kemudian seakan-akan tergantung pada pujian yang memuji. Berbeda dengan Al-Hamid. Al-Hamid seakan-akan pujian tersebut berasal dari zat Allah sendiri ya. Bersumber
dari sifat Allah tidak tergantung pujian makhluk. Oleh karenanya sering wazan fa'il yaitu menunjukkan sajiyah, yaitu sifat. Seperti karim, dari karuma, karim yang mulia, ya. Bukan orang yang memuliakan, memang dia mulia secara zatnya. Syarufa, syarif, sama, yang mulia, karim yang baik, ya. Jadi wazan fa'il, ya, wazan fa'il sering menunjukkan sajiyah, ya. Sajiyah itu sifat, ya. Jadi dia tidak membutuhkan apa namanya, dia bukan muta'addi, dia tidak membutuhkan kepada maf'ul, jadi tidak butuh ada yang memuji dia, tapi dia sendiri sudah terpuji. Intinya ini secara bahasa bahwasanya Al-Hamid lebih kuat daripada Al-Mahmud, ya. Seakan-akan yang terpuji, ya, kalau kita artikan yang terpuji. Tapi kalau Al-Mahmud yang dipuji, ya. Yang Al-Mahmud ini seakan-akan maknanya kalau kita mau lebih ini artinya yang dipuji oleh yang memuji. Kalau Al-Hamid yang terpuji, seakan-akan dia terpuji secara sendirinya, tidak butuh ada yang memujinya, dia sudah terpuji secara sendirinya. Makanya nama Allah Al-Hamid lebih kuat. Tapi ini yang pertama. Yang berikutnya perbedaan pertama antara alhamdu dan al-madhu. Al-madhu, ya. Alhamdu sama-sama artinya memuji, pujian. Bedanya apa? Bedanya kalau alhamdu pasti disertai cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu tidak mesti disertai cinta. Contohnya, saya bisa saja memuji orang kafir. Saya bilang amdahuhu madah. Saya memuji orang kafir. Kenapa? Karena dia pintar. Saya tidak mungkin mengatakan ahmaduhu. Jadi pakai hamidah. Kalau hamidah itu harus kepada yang kita cinta. Hamidah. Jadi ahmaduhu maksudnya aku memujinya karena disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Beda kalau amdahuhu, mim dal ha. Mim dal ha, amdahuhu, ini bisa saja aku memujinya padahal bentuk aku cinta sama dia. Seperti kita memuji orang kafir karena kecerdasannya, kita memuji orang kafir karena kehebatannya misalnya, ya. Atau kita memuji musuh misalnya. Belum tentu kita, tapi kita ngaku ya, saya puji dia, memang dia hebat dalam hal ini. Ini bedanya. Jadi karena tidak dikatakan al-madhu lillah, tapi alhamdu. Karena al-madhu tidak melazimkan disertai rasa cinta. Beda dengan alhamdu. Alhamdu itu pujian disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bedanya antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Ada dua sisi perbedaan, ya. Boleh kita gini kan, ya. Alhamdu di antara perbedaannya dengan syukru, ya. Alhamdu lebih mencakup baik memuji karena kenikmatan memuji, ya, karena kenikmatan atau karena kemuliaan yang terpuji. Artinya apa? Kita muji Allah karena dua sebab, ya. Kita muji Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya, kita memuji Allah karena dua hal tersebut, ya. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, maka kita muji Allah.
Dan kedua, karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga kita memuji Allah meskipun tidak ditinjau dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi karena kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Adapun asyukru, sebabnya karena nikmat. Nikmat yang Allah berikan. Jadi kita memuji Allah kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita bersyukur kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang mulia. Ini bedanya. Alhamdulillah bisa dua sebab. Adapun kalau asyukru sebabnya cuma satu. Ini poin pertama. Ya. Poin yang kedua perbedaannya. Ya. Kalau alhamdulillah ya, dengan lisan dan hati, kita memuji Allah dengan lisan ya, dan hati. Kalau syukur kita dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Dengan salat kita bersyukur. Adapun syukur diungkapkan dengan lisan, hati, lisan dan anggota tubuh, jawarih. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana engkau salat malam begitu lama sampai bengkak kaki-kaki, sampai pecah kaki-kaki, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Jadi ini hal pertama yang kita bahas. Yang kedua kita akan bahas tentang sebab-sebab dipujinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sebab-sebab Allah dipuji. Sebab-sebab Allah dipuji. Dua sebab tadi sudah kita singgung. Yang pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang pertama. Yang kedua karena sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat-sifat zatnya dan perbuatan-perbuatan yang mulia, ya. Baik. Adapun karena nikmat-nikmat Allah, maka seperti Allah sebutkan, ya, nikmat yang Allah berikan, ya. Misalnya dalam surat Asy-Syura, Allah turunkan hujan, ya. Allah turunkan hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah tadinya orang-orang putus asa karena kekeringan. Wa yanshuru rahmatu, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang al-wali, yang maha mengurusi, al-hamid, yang terpuji. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 28. Contoh, misalnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim, ini Allah sebutkan, ya. Rahmat Allah kepada keluarga Ibrahim. Allah berfirman, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, wahai ahlul bait, maksudnya Ibrahim dan istrinya Sarah. Innahu hamidum majid, sungguhnya Allah maha terpuji, hamid, majid, dan maha agung. Surat Hud ayat 73, ya. Dan banyak, ya, kita cari, ya, kita sebutkan contoh-contoh biar lebih mengena, seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk, ya,
kepada penghuni surga ya. Karena hidayah. Karena hidayah kepada hamba. Di antaranya penghuni surga ketika masuk surga mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan dapat petunjuk untuk bisa masuk surga kalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada kami. Di sini penghuni surga memuji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sehingga masuk surga. Dalam surat Al-A'raf ayat 43. Demikian juga nikmat yang demikian juga dalam surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga dalam surat Fatir, alhamdulillazi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah ya. Yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi penghuni surga memuji Allah karena telah menghilangkan kesedihan dari mereka. Karena dalam kehidupan dunia ini pasti ada kesedihan, kekhawatiran, gelisahan. Di alam barzakh pun demikian, ada kesedihan, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar ada kesedihan, kekhawatiran. Sampai dihisab, di mizan, sampai di zulm, lewat sirat semuanya dalam kondisi ada kekhawatiran, kesedihan. Begitu masuk surga, hilang semua kesedihan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami ya. Taib, ini karena nikmat yang Allah berikan tentunya banyak sekali. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis juga demikian ya. Dalam hadis-hadis ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis atau nanti kita sampaikan ya. Sekarang kita bawakan dulu ayat-ayat karena sifat-sifat Allah yang mulia ya. Contohnya karena Allah menciptakan langit dan bumi. Alam. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dalam surat Al-An'am ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan ada yang terang. Ya. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah memuji Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sifat-sifat Allah terpuji, dia mencipta, Allah Maha mencipta. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malaikat memiliki sayap-sayap. Jadi Allah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan hamba-hambanya. Demikian juga di antaranya Allah memutuskan hukum ya, karena Allah memutuskan hukum pada hari kiamat kelak. Di antara para hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Di akhir surat Az-Zumar ayat 75 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diputuskanlah di antara mereka, di antara hamba-hambanya dengan hak, dengan kebenaran, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ya. Kemudian juga di antaranya Allah memuji dirinya ketika membinasakan orang-orang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka dihabisilah atau dihabisilah secara dari akarnya orang-orang yang zalim ketika Allah mengirimkan azab kepada mereka. Kemudian Allah puji, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Artinya Allah mampu membinasakan mereka dengan hikmahnya. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurunkan azab kepada orang-orang yang berhak, yang pantas diazab. Dalam surat Al-An'am ayat kalau tidak salah 45 tadi.
Di antaranya Allah menurunkan Al-Qur'an yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Allah mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadihi min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an yang sempurna. Seperti dalam awal surat Al-Kahfi, Alhamdulilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, dalam surat Al-Kahfi, ya. Ayat pertama. Kemudian juga tadi yang disebutkan dalam surat Fussilat kalau tidak salah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tapi nanti bisa dicari ayatnya. Jadi ini gambaran yang saya sampaikan dari dalam ayat-ayat itu masih banyak, ya. Karena pujian tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau tidak salah sekitar 40 ayat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masing-masing ada sebab-sebabnya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah turunkan hujan, kita muji Allah. Allah menurunkan rahmat, kita muji Allah. Allah berikan hidayah kepada kita, muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Demikian juga ada sebentar. Allah memuji dirinya karena Allah zatnya, karena zat Allah yang esa. Karena zat Allah yang esa. Ini dilihat dalam surat Isra ayat 111. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada." Dan ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Wa lam yakul lahu syarik, dan tidak ada yang menyertainya fil mulk. Ya, yang ikut serta menguasai alam semesta. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada yang membantu dia karena Allah tidak ada yang loyal loyal kepada Allah karena Allah membutuhkannya. Wa kabbirhu takbira. Jadi Allah memuji Allah Subhanahu wa taala karena zat Allah yang Maha Esa. Kemudian juga Allah memuji dirinya karena keagungannya, ya. Karena keagungannya. Ini terdapat dalam surat Jathiyah 36 sampai 37. Sampai 37. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin." Maka bagi Allah lah alhamdu, segala puji, rabbis samawat, penguasa langit, wa rabbil ardi, dan penguasa bumi, wa rabbil alamin, wa rabbil ardi rabbil alamin, dan penguasa alam semesta. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah keangkuhan, kesombongan, keagungan, ya, di langit dan di bumi. Yang tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi-sisi pujian kepada Allah sangatlah banyak, ya. Allah berfirman, "Lahul hamdu fil ula wal akhirah." Bagi Allah lah pujian di awal dan di akhir, ya. Baik, ini di antara sisi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak dipuji secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka pujiannya tidak secara zatnya, tapi karena Allah yang beri kelebihan kepadanya, ya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji, alif lam di situ menunjukkan istighraq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dari segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ketika kita puji, kenapa kita memuji makhluk? Karena ada kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia tidak dipuji secara zatnya, tapi karena Allah yang berikan kebaikan kepadanya. Ketika kita memuji makhluk, maka seharusnya melazimkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehebatan yang kita lihat pada makhluk,
maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk kelebihannya Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kira-kira makna Al-Hamid yang Maha terpuji. Terus apa asar dari keimanan, dampak dari kita beriman dengan Al-Hamid? Faedah atau dampak beriman dengan Al-Hamid. Di antaranya kita suka kita sering memuji Allah. Jadi di antara zikir yang paling Allah suka adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sungguhnya ucapan alhamdulillah ketika kita mengucapkan dengan penghayatan yang dalam dari hati kita, maka memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Jadi kita jangan sepelekan zikir alhamdulillah. Karena zikir ini luar biasa kalau kita hayati, ya. Maka nilainya sangat besar. Oleh karena kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan banyak pujian, ya. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kita kapan muji Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Ketika apa? Ketika misalnya mau tidur, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan segala puji bagi Allah alladzi awana wa kafana, ya. Wa kam mimman la mu'wiya lahu wa la mukfi, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan, memberikan kita minum, mengayomi kita, ya. Kemudian mencukupkan kita. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan, ya. Dan tidak diberi pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur. Saya lihat carikan hadisnya, ya. Biar apa namanya pas. Doanya alhamdulilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita, wa kafana wa awana. Ini sebelum tidur, ya. Dan telah mencukupkan kami dan mengayomi kami, wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan tidak diberi naungan, ya. Jadi kita muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kemudian ketika bangun tidur, muji Allah. Dan banyak doanya, ya. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita muji segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali, ya. Setelah menidurkan kita dan kepadanya kita dikumpulkan. Kemudian juga di antara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, alhamdulillahi alladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kesehatan pada tubuhku atau keselamatan pada tubuhku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku kepadaku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Jadi bangun tidur memuji Allah, bangun tidur memuji Allah, ya. Di antaranya ketika kita makan, ketika minum, ya. Selesai makan, ini artinya kita bisa memuji Allah kapan saja. Cuma ini ada beberapa hadis-hadis yang Rasulullah SAW contohkan yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku makanan atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya upayaku, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena
makan dan minum adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersin, kita bilang alhamdulillah ya. Ya. Secara umum segala kenikmatan kalau kita dapatkan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala kenikmatan. Makanya di antara sifat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura, adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Di antara sebab disebut oleh para ahli tafsir kenapa beliau disebut dengan hamdan syakura, karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memuji Allah Subhanahu. Kalau beliau pakai pakaian, beliau memuji Allah. Beliau mengatakan ada orang tidak dikasih pakaian. Kalau beliau dikasih makan, beliau memuji Allah karena beliau tahu bahwasanya ada orang yang tidak dapat pakaian. Dan selanjutnya ya, beliau selalu memuji Allah sehingga Nabi Nuh alaihissalam dikatakan abdan syakura, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dan contoh juga, dan Allah suka orang yang memujinya. Orang yang suka memujinya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha, Allah sampai ridha. Jadi orang suka memuji Allah diridhai oleh Allah. Ya. Suka bukan cuma suka, Allah ridha ya. Allah ridha. Ya. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya jika dia makan makanan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minum suatu minuman dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah ketika kita beriman dengan Al-Hamid, kita suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh juga dalam salat ya. Dalam salat ya, Nabi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdi, itu di antaranya Maha Suci Engkau dan pujian kepadamu. Wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi ya. Subhanallah azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu semua pujian. Wa bihamdi itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika i'tidal ya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian ya Allah segala puji bagimu memenuhi langit dan bumi ya. Memenuhi langit, memenuhi bumi. Kita muji Allah ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan kita berkata Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi ketika kita mau i'tidal kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Allah memuji, Allah mendengar orang yang memujinya. Lantas kita memuji Allah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita puji Allah karena kita tahu Allah mendengar pujian kita ya. Jadi pujilah Allah. Allah meskipun tidak ada orang yang melihat kita, Allah mendengar pujian kita. Dan tadi pujian Allah berat timbangannya ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya kalau orang muji Allah maka akan memenuhi timbangan. Kemudian di antara faedah dengan beriman kepada Alhamdu, dan di antara faedahnya kita selalu berhusnuzan kepada Allah meski terkena musibah. Makanya dalam hadis kita mengucapkan kalau terkena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapat musibah mengucapkan ini, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa? Karena meskipun terkena musibah kita tahu yakin bahwasanya semua perbuatan Allah terpuji. Tidak ada keputusan Allah yang tidak terpuji. Semua keputusan Allah, meskipun kita enggak suka, meskipun kita sakit hati, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ini pasti yang terbaik bagiku. Entah mengurangi dosaku, entah ingin meninggikan derajatku, entah ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan, entah Allah ingin ada kebaikan di balik musibah ini. Pokoknya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan kalimat ini. Mungkin hati kita jengkel tapi kita yakin. Kita yakin memang berat tapi kita yakin di balik itu pasti ada kebaikan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Di antara yang menakjubkan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika
meninggal anak seorang hamba, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, dan itu Allah tahu, Allah sekedar bertanya saja. Qabattum walada abdi, ya. Allah tanya untuk menunjukkan kemuliaan hambanya, dan Allah tahu apa yang telah terjadi. Qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh nyawa putra hambaku, anak dari hambaku? Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah, kami telah mencabut nyawanya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut nyawa buah hatinya, ya. Jadi Allah menamakan anak dari seorang hamba buah hatinya, dan itu benar betapa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah berkata, qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut nyawa buah hati anakku, buah hati hambaku, yaitu anak hamba tersebut disebut dengan buah hati. Qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut ruh nyawa buah hati hambaku? Fayaquluna na'am, kata malaikat iya. Fayaqulu madza qala abdi, maka Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Fayaquluna hamidaka wastarja, perhatikan. Hamidaka wastarja, hamba ini memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia beriman karena Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Bahkan dalam segala keputusan Allah semuanya pasti terpuji. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah. Maka bangunkanlah bagi hambaku istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah tersebut atau istana tersebut dengan istana pujian atau rumah pujian, ya. Ini di antara faedah kalau kita beriman kepada makna Al-Hamid, kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah masalah keimanan kita beriman dengan Al-Hamid, kita terhindar dari ujub. Karena Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di sini alif lam ini istighraq, menunjukkan semua pujian. Maknanya semua pujian milik Allah. Milik Allah. Ketika kita talbiyah, apa kita mengatakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bukan kita berkata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala pujian dan segala nikmat hanyalah milikmu. Artinya apa? Kita tidak ujub, karena kalau kita memiliki sesuatu, ya, kita yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua nikmat segala sesuatu kalau kita dipuji, yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah yang berhak dipuji karena semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kenikmatan yang kita dapatkan kecuali kembali kepada sang penciptanya, sang pemiliknya yang sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita terhindar dari namanya penyakit ujub, ya. Kemudian juga, ya, kita tahu bahwasanya, ya, tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Tanpa hikmah yang terpuji. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmah yang terpuji. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Nah, ini membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Ini enggak benar, ya. Allah tidak ada menciptakan sesuatu dengan kebatilan, pasti ada tujuannya. Dan semua tujuan pasti terpuji, ya. Fahasibutum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka kami ciptakan dengan begitu saja main-main tanpa ada tujuan, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan dengan kebatilan hanya sekedar main-main, tidak. Ya. Kami tidak menciptakan dengan bermain-main, tapi semuanya dengan ada tujuan. Karena Allah Maha terpuji. Kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak terpuji. Tidak terpuji. Maka sifat Allah atau nama Allah Al-Hamid menunjukkan bahwasanya tidak ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti ada hikmah yang terpuji di balik itu semua, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
apa yang bisa kita sampaikan tentang makna Al-Hamid. Jadi seringlah kita berzikir dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ketika kita bisa alhamdulillah, bisa juga subhanallah bihamdihi. Itu juga ada alhamdulillahnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bisa kita menggabungkan tasbih dengan tahmid, subhanallah bihamdihi. Atau kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sering kita berzikir karena zikir tersebut berat timbangannya. Ya. Tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Dan kita kalau sering alhamdulillah, kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu nasihati diri saya juga dan kepada para hadirin, ketika kita habis salat, kita nikmati zikir tersebut. Alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mensyukuri, muji Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat agama, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan, nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat bisa berfikir, bisa memahami, nikmat sekali banyak yang Allah berikan kepada kita, karena Dialah memang yang maha terpuji dan berhak untuk dipuji secara zatnya. Adapun manusia penuh dengan kefakiran ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian fakir kepada Allah dan Dialah Allah yang maha terpuji dan maha kaya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam kitab yang ditulis Syekh disebutkan bahwa pujian atas nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia serta kesempurnaan sifat-sifatnya merupakan perkara yang mutawatir. Maksud perkara yang mutawatir ini apa? Istilah para ulama, mutawatir maksudnya tersebar, semua orang udah pada tahu ya. Karena dalil akan dalam Al-Quran juga banyak Allah memuji. Tadi kita sebutkan di antaranya tadi yang kita sebutkan poin yang ini. Karena sifat-sifat Allah yang mulia ya. Sebab Allah dipuji kita sebut ada dua, karena nikmat yang Allah berikan, yang kedua karena sifat-sifat Allah yang mulia. Allah memuji dirinya karena sifatnya, karena zatnya, karena keputusannya, karena apa yang Dia lakukan semuanya terpuji ya. Dan masing-masing sifat Allah dipuji. Allah terpuji karena maha kayanya, Allah terpuji karena maha hikmahnya, Allah terpuji karena maha esanya, Allah terpuji karena maha kuasanya. Semua sifat Allah masing-masing melazimkan pujian kepada Allah. Semua nama-nama Allah yang al-husna dipuji. Sehingga ini hal yang mutawatirnya terlalu banyak dalilnya dan sudah diketahui ya. Itu maksudnya kata mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Imam juga baca ya. Sami Allah liman hamidah, dia juga berzikir Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma yang jadi permasalahan, apakah makmum juga membaca Sami Allah liman hamidah? Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan makmum ikut membaca Sami Allah liman hamidah, ada yang mengatakan makmum tidak perlu baca Sami Allah liman hamidah, karena Nabi dalam hadis berkata, wa idza qala, jika imam berkata Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu ya. Jadi imam juga memuji, makmum juga memuji. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Coba suaranya kurang keras, coba ditekatkan mic-nya. Aduh, apa? Sebentar, saya enggak jelas. Mungkin sudah full.
Iya, keraskan lagi, coba Rehan didekatin mic-nya atau HP-nya didekatin. Nanti biar nanti ada yang dengerin, coba lanjutannya pelan-pelan. Aduh, hilang-hilang. Apa Win? Bilang apa Win? Saya enggak dengar. Apa Win? Pertanyaannya gimana? Enggak jelas ya. Mungkin agak tegas suaranya Mas Rehan. Jangan serak-serak. Saya mohon maaf saya enggak dengar jadi masalahnya. Kayak Bang Dodi, suaranya gede. Iya, atau mic-nya agak coba suaranya ditegasin. Iya, silakan yang keras dikit. Mas Dodi coba diulangi pertanyaannya. Saya kurang dengar. Mas Dodi paham nggak? Gimana? Bertanya bagaimana apabila ada orang yang kita nasihati bisa langsung melakukan Nasihat kita? Oh iya. Itu susah karena itu bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja tidak harus ada orang dinasihati langsung dapat hidayah. Pamannya tidak bisa diberi hidayah, orang-orang munafik tidak bisa dapat hidayah, Abu Lahab tidak dapat hidayah. Kita hanya berusaha, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berusaha, misalnya kita berdoa sebelum kita menasihatinya, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan agar Umar bin Khattab dapat hidayah. Yang tadinya keras kepada kaum muslimin, kemudian menjadi keras membela kaum muslimin. Yang tadinya keras menyerang kaum muslimin, kemudian keras membela kaum muslimin. Karena di antara didoakan oleh Nabi SAW. Jadi kemudian mungkin yang pertama berdoa. Yang kedua, kita ketika mengeluarkan nasihat benar-benar dari hati ke hati. Memang kita ingin dia dapat hidayah, bukan sekedar ingin menyampaikan dalil untuk menegaskan enggak urusan kamu dapat hidayah atau tidak, enggak. Kita memang niat agar dia dapat hidayah. Maka kita dari hati keluar perkataan kita, makanya dikatakan perkataan kalau keluar dari hati akan masuk ke hati pula. Ya, ini di antara sebab seorang bisa mendengar nasihat kita ketika dia merasa bahwasanya kita sayang sama dia. Oleh karenanya para nabi ketika mereka memberi nasihat, mereka mengatakan inni lakum nasihun amin ya. Wa ansahu lakum. Aku adalah pemberi nasihat, aku ingin kebaikan kepada kalian. Apa itu nasihat? Ingin kebaikan bagi kalian. Wa ansahu lakum, aku menasihati kalian, aku ingin kebaikan bagi kalian. Sehingga para nabi ketika berdakwah menunjukkan bahwasanya mereka ingin kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika orang musyrikin tidak beriman, Rasulullah SAW sedih. Ya. Bahkan Allah menegur Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan alaihim." Jangan sedih kepada mereka ya Rasul. Tapi Rasulullah sedih. Menunjukkan Rasulullah SAW ingin sekali mereka dapat hidayah, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara metode yaitu kita berkata dari hati, menuju hati. Jadi bukan sekedar kita yang penting saya sampaikan, kamu dengar enggak urusan, enggak. Doa, kemudian kita sampaikan dari hati ke hati. Yang ketiga yang lebih penting lagi yaitu kita sampaikan dengan dalil yang dengan apa? Dalil yang baik, cara masuknya bagaimana ya. Waqtul buyuta min abwabiha, kata Allah, masuklah rumah sesuai dengan pintunya. Artinya beda ketika menasihati anak kita sendiri, kita panggil ngobrol, beda dengan istri, beda dengan menasihati orang tua, beda dengan teman kantor, semuanya ada caranya. Ya, ini harus kita tidak memukul rata audiens, tapi kita membedakan satu dengan yang lainnya. Tentunya ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Ya, kalau bicara secara umum segala nikmat yang kita rasakan, tentu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi tidak dikatakan khusus bahwasanya kalau sendawa bilang alhamdulillah, tidak ya. Tapi kalau orang memuji Allah, silakan ya. Tapi intinya tidak dijadikan suatu zikir khusus ya. Ya, karena memang tidak ada contohnya kalau sendawa kita bilang alhamdulillah ya.
Allah alam bisawab ya, karena memang mungkin karena sendawa kadang-kadang mengeluarkan bau yang tidak enak atau bagaimana ya. Tapi kalau ada yang muji kita tidak melarang. Tapi itu bukan zikir sendawa. Ya, zikir sendawa. Ya, mohon maaf misalnya kalau ada orang buang angin, bukan juga dia berzikir alhamdulillah. Mungkin dia merasa nikmat tapi mungkin tidak pas. Tapi intinya kalau ada yang memuji Allah atas nikmat yang dia rasakan pribadi, kita tidak usah melarang. Tapi jangan dijadikan itu zikir. Setiap bersendawa alhamdulillah, setiap ini kita alhamdulillah, enggak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kajian yang telah sampaikan, alhamdulillah kita akan mendengar langsung. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mungkin yang pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada hadis tentang dilarangnya memuji teman kita. Bagaimana kita memaknai hadis tersebut, Ustaz? Apakah terlarang mutlak atau ada perinciannya, Ustaz? Pada dasarnya Rasulullah kadang melarang memuji, namun Rasulullah kadang juga memuji ya. Tergantung orang di hadapan kita ya. Oleh karena Ibnu Nawawi menyebutkan ketika ada maslahatnya kita memuji, maka silakan kita memuji. Rasulullah SAW memuji Abu Bakar sering Rasulullah SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena seperti Abu Bakar tidak dikhawatirkan dia riya, tidak dikhawatirkan dia ujub. Tapi kalau ada orang kita khawatirkan ujub, maka jangan kita puji di depan dia ya. Ya, karena seorang bisa ujub, maka Rasulullah SAW mengatakan qata'tum dhuhra akhikum ya. Engkau telah mematahkan tulang punggung saudaramu. Karena orang kalau dipuji bisa jadi ria, bisa jadi ujub, dampak buruk yang menimpanya bisa. Namun kalau ada orang yang kita tahu dia tidak terpengaruh dengan pujian, ya, insyaallah tidak mengapa selama ada maslahatnya. Selama ada maslahat. Seperti Rasulullah SAW memuji Abu Bakar di depan para sahabat sampai Abu Bakar menangis. Abu Bakar tidak menjadi ujub, bahkan dia malah merendah, dan dia mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan mana fa'ani malun qat mana fa'ani malu Abu Bakar, di depan Abu Bakar kata Nabi SAW tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis dan dia berkata ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah, tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia ujub. Tapi siapakah yang seperti Abu Bakar? Jangan kita secara umum kalau dipuji kepala besar, sombong, angkuh, merasa ini, apalagi ada penjilat-penjilat yang memuji dan memang sengaja cari muka, dan tapi kalau kita dipuji maka kita mengatakan ya doa yang diajarkan, yaitu ya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, jangan kau siksa aku karena ucapan mereka, ya waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui dari dosa-dosaku dan kekurangan-kekuranganku, waj'alni khairan ma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Sehingga kita ketika dipuji kita kembalikan kepada, kita tahu bahwasanya semua karena Allah menutup aib-aib kita, sehingga kita bisa terhindar dari ujub dan riya. Dan di antara pujian yang diperbolehkan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adalah pujian jika dalam rangka untuk memotivasi seorang yang lagi down ya. Seperti ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira ketemu dengan Jibril alaihissalam, maka Rasulullah khawatir dirinya tertimpa dengan suatu kemudaratan, maka dia berkata, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu kemudaratan menimpa pada diriku. Ketika itu kemudian Khadijah istrinya radhiyallahu anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala fa Allah abshir la yukhzikallahu abada. Bergembiralah wahai suamiku, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadits, engkau jujur, wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang susah, wa taksibul ma'dum, ada orang yang tidak bisa cari nafkah, engkau carikan buat dia. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nabil haq, engkau membantu orang terkena musibah. Kenapa Khadijah memuji Nabi? Agar Nabi tidak buruk sangka dengan dirinya, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita puji anak kita ketika dia lagi mungkin enggak percaya diri, seakan-akan dia kita perlu mengingatkan insyaallah Allah kau selalu ini, Allah selalu tolong engkau, insyaallah Allah akan tolong engkau lagi. Jadi ini kalau ada waktu pujian, ada manfaatnya tidak jadi masalah. Selama ada maslahatnya. Tapi kebanyakan pujian tidak ada faedahnya. Kebanyakan pujian hanya membuat orang menjadi ujub dan riya. Maka kalau kita memuji, kita lihat-lihat siapa yang kita puji dan adakah maslahatnya. Kalau ada silahkan, kalau enggak perlu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja Daudi Abu Sultan dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.